Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tahu kalau kami upload video terbaru. Hai teman-temanku, apa kabar kalian semua? Saya harap kita semuanya baik-baik aja ya. Dan semoga saja dimudahkan rezekinya. Oke teman-teman, kali ini video kita masih sama berburu dan bermalam di hutan ya. Seperti biasanya juga, kami jalan dulu menyusul Om Dadang sama pete saya. Perjalanan dari rumah ke pondok ladangnya itu mau memakan waktu 1 jam ya teman-teman ya. Karena sudah Iban berladang masih jauh-jauh dari rumah, di hutan teman-temanku. Dan berpindah-pindah. Kami pun berangkat di sore hari. Karena perburuan pun kita lakukan di malam hari teman-teman. Oke, kami mau jalan dulu ya ke pondok ladang teman-temanku. Di sini kami berdua pampam datang di pondok ladang, tetapi Om Dadang sama Pateh sama anaknya Om Dadang mereka bertiga sudah jalan teman-teman. Dari siang tadi sekitaran jam 2, kalau kata bibi ataupun istrinya Om Dadang. Kami kurang beruntung, kami tidak ikut mereka jalan kali ini. Tapi karena kami tidak ikut jalan, kami pun memasak untuk mereka. Memasak nasi dulu teman-teman, biar mereka datang nanti tinggal memasak lauk, biar mereka tidak capek ya. Saking lamanya menunggu mereka, akhirnya mereka datang juga teman-temanku. Kami berdua pampam ketiduran di pondok ladang. Dan ini hasil mereka teman-teman. Mereka jam 10 sekarang nyampai di pondok. Cukup jauh perjalanan mereka teman-temanku. Jadi mereka memancing dan memasang pukat. Ini hasilnya teman-teman, cukup banyak ya. Ikan lele, kodok, dan jenis-jenis ikan lainnya. Wah, ini ada satu ikan gabus teman-teman. Dapat mancing semua. Dan lelenya pun masih pada hidup semua ya teman-temanku. Sangat disayangkan saya tidak bisa mengambil video ini karena saya tidak ikut. Tapi karena kita memang sudah bersahabat dari dulunya, ya kita melihat dan kita pun akan ikut menikmatinya nanti. Karena tadi sore ataupun agak malam jam 7 tadi kita memasak hanya nasi, lauknya belum. Ini teman-teman, si kecil ini ikut mereka teman-temanku. Dia ini masih kelas 2 SD, tapi kalau jalan di hutan jangan ditanya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang hidup di kota tidak akan mampu melawan dia untuk cara berjalan di hutan dan berburunya. Ini gara-gara memang dia sudah ngantuk ya, makanya mereka jam 10 sudah sampai di pondok. Karena besoknya pun si adik ini pun akan sekolah, makanya mereka agak cepat pulangnya. Kalau mungkin dia tidak ikut dan kami yang ikut, mungkin subuh pulangnya teman-temanku. Dan ini Om Dadang lagi mengambil ikan yang ada di pukat. Dibersihkan semua teman-teman. Dan nanti kita akan masak ikan hasil dapat mereka ini ya. Pukat. Ini mau kelap. Hai. Memang takut deh. Jauh kita tadi. Kita dengar ya matang. Masai palau dia tidak. Kamu siapa cuma rumahnya? Si dua itu tinggal nanti kita aja. Bagikan ya. Dia bagi itu Sile, bagi itu Seperti biasa teman-teman, namanya kita suku Dayak Iban dibagi ya. Seperti apa yang saya bilang sebelum-sebelumnya.
tidak peduli tua, muda, kamu yang mencari dan saya yang bawa barang, itu tidak ada bedanya teman-temanku. Dibagi sama. Si bocil yang ikut mereka pun dibagi sama, nggak ada perbedaannya teman-temannya. Karena dalam hitungan orang tua, kita sama-sama turun dan sama-sama kerja dan sama-sama mencarinya. Jadi nggak ada istilahnya dia disikitin karena dia kecil, oh ini dibanyakin karena dia tua. Tidak ada sistem seperti itu di suku Dayak Iban teman-teman. Nggak tahu di daerah lainnya. Karena kami berdua pam-pam tidak ikut sama sekali, ya hanya bisa melihat dan menggigit jari. Tidak apa-apa lah teman-teman. Dan di sini sudah dibagi 3, lihat teman-teman. Ini 4-5 kilo satu orang ada nih teman-temanku. Makanya sama seperti apa yang saya bilang, kalau memang ada keinginan untuk mencari lauk, tinggal turun. Jadi setelah ini ikannya akan kita bersihkan dan kita akan masak. Caranya malam ini kita akan bermalam di pondok ladangnya Pateh ya. Ini teman-teman jatahnya Pateh dan lauk kita nanti. Oke teman-temanku ya. Banyak juga hasilnya. Aku baru jadi perahu kan. Wah, diangkat mama. Mulai dia nak cucu. Itu dalangnya. Uang. Sama yang ini. Kerapok dia. Ini nemu ikan kerapok lu nyatok. Karena pembagian ikannya sudah selesai, waktunya kita berangkat ke pondok ladangnya Pateh. Pondok ladangnya Pateh tidak jauh teman-teman. Mereka berdua hanya berseberangan sungai ya. Dan di sini kita sudah nyampai di pondok ladangnya Pateh. Ini teman-teman, Batang Tekalong ya. Kalau kalian suku Dayak Iban, suku Dayak lah yang pastinya. Zaman dulu, nenek moyang dulu ini dipakai untuk pakai baju dan celana. Tapi zaman sekarang kami pakai untuk apa namanya, tali untuk yang biasa kami bawa barang ya. Kami biasanya buat ini ya. Dan di sini Pateh sudah membersihkan ikannya, sekalian dibersihkan untuk disalai dan juga untuk lauk kita malam ini ya teman-teman ya. Jadi saya pun ikut membantu dia, takutnya nanti kita nggak dikasih makan. Udahlah kita datang numpang pondok ladangnya, dia yang cari ikan, kita tinggal makan, kasihan. Jadi saya ikut membersihkannya dulu ya teman-teman ya, biar sama-sama capeknya dapat. Dan di sini ikannya sudah dibersihkan teman-teman, dan si Pateh saya mau cari campuran ikannya dulu. Dia mengambil daun ubi yang ada di ladangnya sendiri. Ya, hidup di hutan yang seperti inilah ya. Semuanya serba ada, tinggal nanya kita mau apa enggaknya ya. Dan bagian koki kita percayakan sama si Pam-Pam. Dia yang bagian masak, karena dia tadi tidak ikut kita membersihkan ikan dan mencari sayur, jadi dia yang tukang masaknya teman-teman. Tapi untuk masakan yang namanya kita di hutan terlalu banyak menu ya kan, jadi agak enak dan mudah. Jadi di sini menunya tadi ada ikan segar tadi dicampur dengan ikan itu sama ini apa namanya, daun ubi teman-teman. Ada sedikit cabai dan bawang-bawangan lah untuk pewangi dan memberi rasa pedas sedikit. Oke teman-teman, dia masak dulu ya. Ya guys, kali ini kami makan daun pasar lagi, daun ubi. Ya seperti biasa, ya kami tiap hari kami ya lauk kayak gini aja guys. Maklumlah orang rimba, orang perkebunan. Jadi kebanyakan daun kayak jenis rusak lah. Ya. Ini sarjana rimba. Jaga kesehatan tuh. Lihat.
buang tumian jauh buangkan buang saja ini kami sekarang apa pergilah. Ya, selamat tahun. Salah berarti. Kau mau buat ya. Salah, kita mati. Ya, Karena banyaknya ikan yang mereka Fatih dapat tadi, sebagiannya itu dimasak, sebagiannya juga disalah ya teman-teman, biar awet ya. Karena kalau kita hidup di hutan ini ya seperti inilah cara kita mengawetkannya. Selain dikasih garam, ya diasap seperti ini, biar besok lusa masih bisa kita nikmatin. Kalau memang cuaca jelek, kita tidak bisa berjalan ya teman-teman ya. Ini teman-teman, satu kendala juga kalau masih bulan purnama seperti ini, kita sama sekali tidak bisa jalan untuk menangkap hewan ya. Agak kesulitan juga kita teman-temanku. Karena semuanya sudah masak, waktunya kita makan malam. Lebih tepatnya makan subuh lah teman-teman. Karena ini sudah jam 12 lewat ya. Oke teman-temanku, kami makan dulu. Sini kalau mau gabung sama kami. Setelah makan selesai, dibersihkan, dan kami pun akan tidur teman-teman ya. Sampai ketemu di hari esok, karena kita masih lanjut ya untuk hari keduanya ya teman-teman ya. Jadi sekarang kami tidur dulu. Bye-bye.
Di hari kedua ini, selamat pagi teman-teman ya. Jadi pagi tadi Pate saya jalan subuh-subuh sekitaran jam 4 subuh tadi dia berjalan. Dan pulangnya membawa hewan ini teman-teman. Apa sebutannya dalam bahasa kalian? Hewan ini makan ikan, sering di sungai. Lihat kakinya kayak kaki bebek teman-teman. Memang dia khusus di air ya. Kami bilang dalam bahasa kami ringin teman-teman. Bagaimana dalam bahasa kalian? Coba sebutkan. Oke. Jadi karena sudah bangun pagi, banyak kegiatan kita. Ada yang bagian memasak dan juga nyuci piring. Oh ya teman-temanku, ini biasanya kami pakai suku Dayak Iban zaman dulu untuk menggosok tubuh ya, busa. Ini dari buah teman-teman. Dan di sini Pate saya mau mencuci piring dulu. Biasa turun ke sungai karena kita tidak ada cewek. Ya kita sendirilah jadi wanitanya. Dan Om Dadang saya lagi membersihkan bambu karena ada kegiatan. Emang agak demang. Oh. Cimang. Ya memang harus seperti inilah kita hidup di hutan ya. Pagi-pagi sudah ke sungai mencuci piring sambil kita mandi teman-temanku. Biar bersih. Ayo siapa yang mau ikut mandi pagi di sungai? Sini ikut kami gabung. Ayo teman-temanku. Terima lihat loh. Sambil menunggu hewan itu dimasak oleh Pam-Pam, seperti saya ini mau menghaluskan rotan teman-teman ya. Dia mau buat sarang ikan macam nanti kalau kita dapat barang disimpan di situ. Dan di sini binatangnya sudah masak tuh. Tinggal menunggu nasi masak dan kita akan sarapan pagi dulu. Setelah sarapan pagi nanti istirahat sebentar. Rencana kami itu kami akan jalan mencari ikan ataupun lauk kita di siang hari ya. Jadi kami sekarang mau makan dulu teman-teman.
Setelah makan selesai, si Fateh tidak mau diam. Dia mau berburu katanya teman-teman. Dia mau jalan sendiri. Kami mau ikut, tidak usah katanya. Dia mau sendiri, mau solo katanya. Semoga saja dia dapat ya. Kita menunggunya di pondok saja. Kami pun tidak mau berdiam diri teman-teman. Kami masak nasi dulu. Setelah masak ini kami akan jalan mencari ikan teman-teman ya. Lagi ya. Seperti yang saya bilang teman-teman, kita pun tidak mau kalah dari Pateh ya. Karena si Pateh sudah berangkat ke hulu berburu sendirian, ini kami bertiga. Ada saya, Pam-Pam, dan adik saya yang kecil. Mencari ikan menggunakan jaring seperti ini, lebih bagusnya itu di tempat air yang dangkal teman-teman. Nanti kita lihat gimana caranya ya. Yuk, let's go! Jadi caranya itu sama seperti ibaratnya kita mengambil air ya teman-teman ya. Tinggal dimasukin, diangkat. Ini aja cukup teman-teman. Dan belum juga beberapa waktu cuacanya hujan dan beribut seperti ini teman-teman. Karena saya tidak mau mengambil resiko, lebih baik saya bawa pulang adik-adik ini. Saya takut airnya nanti tiba-tiba bah besar dan juga takut ada dahan-dahan kayu yang rebah. Jadi lebih baik kita pulang ke pondok mencari tempat yang lebih aman lagi untuk kita ya teman-teman ya. Sangat berisiko kalau kita memaksa masih terus melanjut ya, takut airnya besar. Oke, kami pulang ke pondok aja lah teman-teman. Inilah kalau di hutan, cuaca kita nggak bisa nggak bisa perhitungkan dan tidak bisa kita prediksi ya. Kadang cerah dalam waktu 2 menit pun tiba-tiba hujan. Jadi kalau di hutan tuh harus ekstra hati-hati. Dan di sini kami pun pulang ke pondok dulu. Adalah sedikit hasilnya untuk lauk kita sore hari nanti ya. Sebelum di malam harinya pun kita akan lanjut menyelam.
Hai teman-teman, kabar kalian? Ini hari kedua kita jalan di hutan ini ya. Ibaratkannya malam pertama kemarin kita dua sleep low, nggak ada jalan. Yang ada jalan tuh hanya Om Pam sama maksudnya si Pate saya sama Om Danang saya yang jalan. Sementara kami dua Pam tidur seharian sama malamnya. Rencananya malamnya mau cari ikan juga, tapi karena cuaca yang memang kurang bersahabat ya, macam lah kendalanya, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Hari ini pun kita udah coba siang tadi cari ikan untuk lauk kita sore ini, karena sore ini rencana kita pun mau jalan ke hulu lagi ataupun ke masuk hutan lagi lah, berburu hewan dan juga berburu macam binatang lainnya. Sekalian juga mau nembak ikan, karena kemarin Icat sama Om Dadang itu mancing sama memasang pukat ya teman-teman ya. Mungkin belasan kilo mereka dapat. Jadi rencananya kita mau menuju tempat lokasi itu, karena ya Pate saya bilang bagus lokasinya, ikannya sangat banyak. Tapi itulah, daerah kita di sini memang cukup, dalam bahasa Dayak Iban di sini dibilangnya latung. Kita nggak boleh banyak mulut. Kalau banyak mulut, itulah, sebanyak apapun barang di sana kita nggak bisa ngambilnya. Kalau boleh buat lah, mungkin belum rezeki. Contoh siang tadi kita lihat banyak ikan teman-teman, tapi gara-gara hujannya kita nggak bisa melakukan aktivitasnya. Jadi kita pulang ke pondok dan sekarang sudah kembali normal lagi cuacanya teman-teman. Mungkin malam ini kita kalau bisa nyelam nanti nyelam, kalau bisa nyelam nyelam pun ataupun berburu malam dengan cara seperti biasa kita berburu malam melihat hewan. Kalau bisa nanti kita jalankan juga, karena mau panen padi ini sudah dekat teman-teman. Ini yang di belakang saya ini padi semua teman-temanku, sudah mau panen. Jadi karena nanti kalau kita sudah panen padi, untuk melakukan aktivitas berburu itu mungkin dikurangi ya sebisanya. Kalau memang dapat ya syukur, kalau nggak dapat mau dibilang apa lagi. Jadi sebelum kita mulai memegang padi, sebaiknya kita cari lauk dulu teman-temanku. Jadi nanti mungkin saya akan tunjukin cara lama ya. Ini cara lama ataupun cara ibu-ibu biasa di daerah kami sini mencari ikan. Itu orang bilang itu mesit teman-teman. Itu biasanya kayak kita ibu-ibu, karena mencari ikan-ikan kecil, ikan-ikan halus. Tapi nanti lihat teman-teman ya, mudah-mudahan kita ada hasil nanti malam. Ya mungkin coba begini dulu lah ya cerita saya. Nanti malam kita lanjut lagi. Kami mau ini ini sifatnya mau buat kandang ayam teman-teman. Semuanya dari rotan nih. Yang pakai dia ikat juga rotan, ininya juga rotan nih. Jadi ini mau dibuatnya kandang ayam teman-temanku. Banyak kerajinan tangan suku Dayak Iban ini yang saya pun masih belajar. Tidak semuanya perlu serba modern. Yang di kampung-kampung ataupun zaman-zaman dulu pun masih bisa kita gunakan ya kan. Oke, teman-temanku, cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu nanti malam lagi. Oke. Ya apa? Nggak ada ini. Tidak pakai lagi yang saya tuh. Ringnya dari. Ini dia aku mau masak. Hasil dia ngebolang tadi teman-teman tuh. Monyet salah ditembaknya. 4-0 sudah. Di sini Itu. Pate saya pun sudah pulang teman-teman. Hasilnya pun nihil, nonsen, tidak ada teman-teman ya. Ya sama-sama tahulah, dia lebih berbahaya lagi dan ekstrim lagi teman-teman. Karena cuaca hujan, ribut seperti itu di tengah-tengah hutan itu sangat berbahaya ya. Jadi secepat mungkin lari ataupun pergi ke tempat yang tidak banyak kayu besarnya ya. Yang kita takutkan itu banyak kayu besar teman-teman, takut rebah ya. Mana? Dan di sini kebiasaan Pate ataupun kebiasaan kita orang kampung lah, sambil menunggu malam, Jerry ini tidak mau jenuh teman-teman, inginnya mengerjakan sesuatu. Jadi di sini Pate mengerjakan ini, sebenarnya ini kurungan ya. Kurungan ini barakannya bisa digunakan untuk mengurung hewan-hewan hasil buruan kita. Semisal kita dapat ikan, belum mau memakannya ataupun lebih istilahnya itu masih pengen memeliharanya untuk besok lusa, kita bisa simpan di sini dan simpan di air. Ataupun kita dapat binatang, kita simpan di sini juga.
Jadi sangat banyak kegunaan tempat ini teman-teman ya. Cara membuatnya pun cukup simpel. Ini terbuat dari rotan teman-teman. Dinding-dindingnya terbuat dari rotan dan pengikatnya pun terbuat dari rotan juga. Caranya seperti tadi teman-teman ya, setelah dibuat panjang seperti itu dan sekarang dibengkokkan seperti ini. Sampai nanti tinggal kita ikat aja biar dia menyatu teman-temanku. Seperti ini kan. Diluruskan ke atas. Tadi bentuknya seperti cakar ayam. Sekarang disatukan seperti ini. Saya rasa teman-teman yang lain pun bisa melakukannya. Ayo teman-teman, kita coba ya. Ini akan diikat dulu seperti ini. Dibiarkan dulu biar dia lebih kaku ya. Hari pun sudah mulai malam ya teman-teman ya. Ini sudah mulai sekitaran mau jam 6 jam 7-an. Karena kalau di hutan itu jam 5 tuh terasa gelap, apalagi jam 6 jam 7. Jadi sekarang kita masak dulu untuk makanan kita. Jadi lauk kita itu teman-teman, buah yang dibawa Pate tadi sama hasil tangkapan kita di sore hari saat hujan-hujan tadi. Dan ini semuanya sudah masak teman-teman ya. Ada sayur, ada ikan juga. Waktunya kami makan dulu sebelum melakukan aktivitas ya. Come on. Di luar. Kenapa sih? Dia nyangka baru di luar. Ini saya apa mak? Saya gitu. Mahal sampai kemana? Sampai dah. Ma. Orang Pak Mak boleh. Saya tak boleh. Boleh ya. Sudah. Ini boleh sudah. Tak belum mak. Selesai makan, kami bertiga pun turun nih teman-teman ya. Jadi cara kami menangkap ikan ini karena airnya besar, kita tidak bisa menyelam ataupun berburu di malam hari ya. Karena cukup dingin, jadi kami mau cari lauk untuk sore nanti, untuk sarapan pagi dengan cara seperti ini aja teman-teman. Cara ini sangat simpel dan sangat tidak menguras tenaga lah. Ini namanya mesit teman-teman ya. Kegiatannya sama seperti pagi hari sebelum hujan tadi, cuman lebih serunya di malam hari teman-teman. Ikannya di malam hari dia kelihatan dan tidur di pinggir-pinggiran sungai. Kita akan mengambilnya, saya akan perlihatkan sama kalian caranya ya. Ini teman-teman, air sangat keruh ya. Ini bahan yang digunakan teman-temanku. Ini ada jaring. Ya kalau ada kelambu juga bisa dipakai kelambu. Kalau zaman dulu itu orang-orang tua tuh menggunakan kelambu. Karena zaman dulu kan tidak ada tidak ada jaring dijual. Jadi kelambu yang mereka gunakan. Ya kira-kira ukurannya semeter persegi ya teman-teman ya. Seperti ini. Terus di atasnya, di pegangan itu digunakan dari bambu ya teman-teman. Bambu yang ukurannya kecil, terus disilangkan. Setelah disilang, diikat,
terus dikasih kayu 4 seperti ini. Di ujung setiap di ujung-ujung setiap jaring itu diikat, dan kayunya pun dimasukin ke bambunya yang disilang tadi teman-teman. Jadi bisa digunakan seperti ini, tergantung sih selera. Ada juga kadang-kadang orang yang menggunakan jaring seperti ini pakai 2 orang teman-teman. Jadi sisi sebelah dipegang sama 2 orang, dan sisi sebelahnya juga dipegang oleh 2 orang. Tinggal dihanyutin sama-sama satu arah jalannya teman-teman ya. Jadi sangat banyak caranya, tapi kami menggunakan cara seperti ini ya teman-teman. Hasilnya sekali angkat seperti ini ya. Caranya pun sangat mudah, tinggal dihanyutin seperti ini. Tinggal diburu-buru pakai kaki, kadang-kadang juga bisa diburu sama orang lain. Dan sebenarnya cara ini kami kurang suka melakukannya karena malas membersihkan perut ikan yang sangat kecil seperti ini, karena banyak, mungkin ratusan, mungkin ribuan mereka teman-teman. Jadi agak lama ya mengerjakannya, tapi karena tidak ada pilihan lain, mau tidak mau ya kita kerjakanlah cara ini. Ini teman-teman, setiap kali kita langsung ada ikannya, karena kalau nyelam tidak mungkin air seperti ini teman-teman ya, deras dan dalam. Jadi cara inilah yang kita gunakan. Hidup di hutan ini, dia pokoknya banyak cara dari nenek moyang kami dulu yang kami lakukan untuk mencukupi kebutuhan kita teman-teman. Salah satunya seperti ini. Nanya kita mau apa enggaknya turun ya. Masih banyak cara-cara lain. Makanya orang-orang dulu itu memang hidupnya di hutan, berpindah-pindah, tidak akan kelaparan. Makanya suku Dayak ini seminggu di hutan pun tanpa perbekalan pun masih hidup, karena masih banyak yang akan dilakukannya teman-teman ya, untuk mencari lauk. Jadi yang kami lakukan sekarang ini ataupun yang kami pertontonkan sekarang ini hanyalah sebagian kecilnya. Kenapa saya membawa Pateh ini ikut saya? Karena dia tahu daerah-daerah di sini. Karena dia memang ada di sini, lahir di sini, dan sampai tua pun di sini. Dia memang luar biasa. Salah satu putra daerah yang memang masih melekat adat dan tradisi. Jadi kami masih terus mencari ya teman-teman ya. Ini pun rencana kami nggak bakal lama berjalan teman-teman. Paling ada beberapa tempat yang kami mau. Makanya baju kami pun nggak basah. Ya, makanya kenapa pekerjaan ini sangat simpel. Makanya kalau tempat-tempat teman-teman yang lainnya ada sungai seperti ini, pokoknya cari aja di kaki-kaki karangan ataupun di kepala-kepala karangan ya. Ya pasti banyak ikannya teman-temanku. Cara sangat simpel kan. Di malam hari lebih asik. Ikannya nggak ngeliat seperti sekarang ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kami mau mencari dulu, mau fokus dulu teman-temanku. Nah, kami kira pun sudah cukup ya teman-teman ya. Ya lumayan lah untuk lauk kami di pagi hari. Jadi kami putuskan untuk pulang ke pondok saja teman-teman. Ini kami masih dekat lah ya. Ibaratkannya hanya satu tanjung lah ya. Sekarang kami mau balik ke pondok. Sebelum balik ke pondok nanti, ikan ini pun harus dibersihkan dulu teman-temanku. Gak mungkin kan ikannya tidak dibersihkan. Karena kalau di pondok airnya agak kurang. Jadi di sungai tempat kami biasa nyuci piring dan mandi, kami akan bersihkannya di sini teman-temanku. Biar sampai di pondok sudah tidak sibuk lagi, langsung tidur aja nantinya. Di sini teman-teman ya, kita akan membersihkannya dulu. Dan ini hasil kita teman-teman, lumayan lah ya. Untuk lauk kita bertiga sedang lah. Jadi alasan kami tidak mau mencari ataupun membuat ikan seperti ini, membersihkannya ribet teman-teman. Ikan kecil-kecil seperti ini ya. Ya tapi mau mau ya harus kita bersihkan. Tidak ada alternatif lain untuk mencari lauk daripada kita makan tanpa lauk ya kan teman-teman. Jadi sekarang membersihkan dulu. Terkadang membersihkan ikan kecil ataupun ikan sebanyak ini memakan waktu mau 1 jaman di pinggiran sungai seperti ini.
Mungkin teman-teman juga tahu kalau di pinggir sungai seperti ini nyamuk sama agas itu sangat banyak. Jadi sambil kita membersihkan ini sambil juga nampar-namparin tubuh kita sendiri karena digigitin oleh nyamuk ya teman-teman ya. Inilah resiko dan kendalanya kalau kita di pinggiran sungai. Oke teman-teman ya, kami mau bersihkan dulu. Ayo sini kalau ada yang mau bantuin kami. Oke teman-temanku, sudah selesai dibersihkan, hasilnya segini lah ya. Ya jadilah untuk kita makan sarapan pagi nanti. Kami pulang ke pondok lagi teman-teman. Langsung istirahat. Yang sebagiannya juga mereka pam-pam sama Om Pateh mandi dulu sebelum pulang ke pondok ya. Setelah sampai di pondok, kami pun sudah mandi segala macamnya. Kita bersihkan karena kita mau tidur juga ya teman-teman. Ini kan tadi teman-teman yang kita dapat. Ya lumayan lah untuk sarapan pagi kita. Jadi sekarang kami mau persiapan tidur dulu. Sudah siap-siap mau tidur semua ya teman-teman ya. Sudah ngantuk juga. Oke teman-teman. Oke teman-teman ya, sudah pulang mencari lauk kami untuk besok pagi. Sekarang waktunya kami mau istirahat tidur dulu. Adalah dapat tadi ikan kecil ya. Tidak berani lanjut terlalu lama karena air sungainya agak besar teman-teman. Ini Pateh semuanya mau tidur juga, saya juga mau tidur. Sampai ketemu besok pagi ya. Hari ini kita nggak masak ikannya, besok pagi untuk sarapan kita ya. Bye bye. Selamat pagi teman-temanku. Kegiatan kita di pagi hari ini, si Pateh lagi melanjutkan pembuatan sangkar barang buruan tadi ya, yang kemarin dibuat, sekarang dilanjutin lagi. Sebelum dia lanjut, dia mau menghaluskan ui ataupun rotan tadi teman-teman. Setelah halus, dilanjutkan lagi. Seperti ini teman-teman cara pembuatannya. Rotan halusnya ini tinggal dililit-lilitkan aja ke rotan yang kasar ya, karena jenis-jenis rotan ini banyak teman-teman di kampung kita. Bisa juga kita buat dari bambu teman-teman. Bambunya tinggal dibelah-belah sebesar yang ada sekarang ini, tapi karena di kampung kita ini ada rotan, alangkah baiknya dari rotan teman-teman ya, karena rotan cukup tahan daripada bambu. Jadi kami memilih rotan lah. Kalau memang tidak ada rotan, bambu juga bisa, kayu juga bisa untuk pembuatan ini. Jadi ini sangat berguna bagi kita yang sering bermalam di hutan. Selain untuk mengurung hasil buruan, bisa juga untuk menyimpan-nyimpan barang-barang teman-teman ya. Ya, barakanya kita takut ada tikus di pondok badang. Tinggal kita simpan aja barang-barang di dalam sini. Tikus nggak bakalan mampu menggigiti rotan ini ya. Oke teman-teman ya, caranya seperti ini dilalin kalau dalam bahasa Daya Iban. Kalau kita sepertinya tuh dililit-lilitin aja sama rotannya, tinggal disilang-silangkan, putar, silang-silang, putar. Jadilah seperti ini nanti teman-teman ya. Kalau memang kegiatan-kegiatan orang tua itu, kalau Pateh saya ini saya tidak meragukannya. Dari membuat bubu, membuat sarang burung, apa segala macam, membuat uyut, banyak lagi kegiatan-kegiatan orang tua. Memang kalau Pateh saya ini sudah lihai lah, sama om dadang saya juga.
Si Pateh tadi membuat sarang sangkar burung tadi, dan di sini si Pampam masih tetap sama teman-teman. Dia bagian masak kita ataupun koki kita teman-temanku ya. Di sini punya Pateh saya ini sudah mau hampir selesai. Karena setelah sampai di ujung, ya udah dipotong-potong lagi, dirapikan lagi teman-teman ya, agar bagus. Ini ikan yang kita dapat kemarin teman-teman, dimasak sama Pampam. Jadi semua saling berbagi tugas. Saya juru kamera aja teman-temanku. Oke teman-teman, sepertinya sudah mau selesai. Dan dia bilang masih satu lilitan lagi, biar rapi ya. Ini jadinya teman-teman kan, sangat banyak kegunaannya. Terbuat dari rotan. Jadi di sini rotan halusnya itu harus dihalusin teman-teman ya, pakai pisau apapun itulah. Kalau kami gunakan caranya ini yang untuk menghaluskannya ataupun pisau kecil ini kami bilang lunga teman-teman. Memang didesain khusus untuk meraut ataupun menghaluskan rotan seperti ini ya. Dia punya tangkai ataupun pemegang yang panjang supaya bisa diselipkan di antara jari seperti yang dilakukan Pateh saya ini. Dia punya pegangan cukup panjang ya. Tapi ukuran pisaunya hanya seukuran silet aja teman-teman, biar tidak goyang dan halus lagi uinya. Memang khusus untuk ini teman-temanku. Setelah halus, sepatu saya pun melanjutkannya ya. Ini memang harus satu putaran lagi katanya biar rapi. Oke teman-teman, kita lihat aja seperti apa dia membuatnya nanti. Di sini udah mau selesai teman-temanku. Jadi di hari ketiga ini kegiatan kami pun dari saya pribadi tidak ada teman-teman ya. Hari ini sudah cukup hari 3 malam ya. Jadi saya pun nanti akan pulang dulu ke rumah. Karena sudah cukup lah 3 malam meninggalkan anak istri.
Jadi kita harus pulang ya teman-teman ya. Dan di sini sudah selesai teman-teman. Tinggal dirapikan ujungnya aja. Jadi pate saya menggunakan kapak. Kenapa dia menggunakan kapak tidak menggunakan yang lain ya? Karena kapak ujungnya berat, jadi lebih enak memotong rotannya. Dipotong seperti ini, dirapikanlah yang pastinya teman-teman. Biar nanti karena ini belum selesai sampai di sini, nanti dibuatkan penutupnya. Ini ada ukurannya macam-macam teman-teman. Jadi ini ukurannya agak kecil. Biasa juga seperti ini juga dibuat. Ukurannya dibuat besar untuk mengurung ataupun jadi sangkar ayam ataupun kurungan ayam yang sedang beranak ataupun mau bertelur. Dibuat lebih besar lagi teman-teman. Tergantung selera dan tergantung keperluan kita. Oke, thank you. Saking asiknya membuat sangkar ataupun sarang hasil buruan tadi, masakannya si Pam-Pam pun sudah masak teman-teman. Jadi waktunya kita sarapan pagi. Setelah sarapan pagi ini nanti kami putuskan bertiga pun pulang ke rumah teman-teman ya. Mungkin besok ataupun lusa kita akan bermalam lagi, karena kan seterusnya kita akan bermalam di hutan teman-teman. Karena padi kita sudah mau masak ya. Jadi kemungkinan juga video kita cukup sampai di sini aja dulu teman-teman. Sampai bertemu di video kita yang akan datang. Semoga kalian terhibur dan merasa senang menonton video kami ini ya teman-teman ya. Jika kalian merasa terhibur dan senang, tolong tinggalkan jejaknya dengan cara komentar teman-teman. Kasih juga jempolnya, biar kami makin serius ataupun makin semangat membuat video ke depannya. Mohon maaf jika di video ini kami ada salah kata ataupun perbuatan ya. Kami hanyalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Oke teman-temanku, bye bye, sampai ketemu di video kita selanjutnya.